وإلى جنبه والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم وصلنا حضرة جميع الخوفين والخوفين من مشارق الأرض إلى مغربها ونعمها إلى شمالها برها وبحرها وصلنا على سيدنا شيخ القادر الجيلاني ونزل القاسم الأمام الذي حضر جمع الدين الشيخ الدين وحضر سيدنا المسلمين صلى الله عليه وسلم وربنا حاضر المترو كان تكون مشارق الأرض إلى مغربها والحضرة جمع السيدنا النبي والحضرة سيدنا سيدنا خالد بن عمر المدرني والسنة حضرة الدكتور أبي شمال جلالة الفلاني وشيخ محمد علي بن الفاتحة. ثم وصلنا حضرة الرحمن حضرة المجلس الإسلام وجميع الخير والصالحين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Adalah wal ayyamul fadilah. Adabus siyam wal ayyamul fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayyamul fadilah allati syahidatil akhbar bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalatis sawbi fi siyamiha. Raya wal ayyamul fadilah lan utawi ben pansepena bentineng pansepenapan areh sing mulja allati syahadatil ahbar sing nyakseken panapapan semanapan hadis bisyarafiha kalaban kamuljana arek kadinto wa fadliha ban kautamana wa bi jazalati sawabi fi siyami ban kalaban rajana kenceran aku ngekenceran dalam masain arek kadinto yaum arafah kadinto tina arafah lihir hajj selain orang yang haji. Yaum Asyura bantina Asyura wal ashrul awal ban 10 awal min Dzulhijjah dari Dzulhijjah wal ashrul awal ban 10 awal minal Muharram dari bulan Muharram wa Rajab lan bulan Rajab wa Sya'ban lan bulan Sya'ban. Awasamul ashuril haram minal fadail wa ban masain pan semenapan bulan Syawal kadinto minal fadal setengah dari keutamaan. Wa iya bantining bulan Syawal kadinto Dzulqa'dah bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah lan bulan Dzulhijjah wal Muharram lan bulan Muharram wa Rajab lan bulan Rajab. Wahidun fardun wa salah satun salatun. Wahidun sesitung kadinto fardun ketibi wa salah satun dan setelok kadinto salatun apolong. Wahadihi fi sunnah penekah tetap hakim dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Amma fi syahri pentineng dalam bulan. Jadi nenggadin tok saya maksud bare pada semenapan are saya mau jakin saya kalaban hadis saya takin dalam hadis bahwa are kadin tok mulja ben apa sering neka raja mencerah kadin tok yaum arafah untuk selain orang yang sehaji. Orang yang sehaji lah repot dia sehaji. Al-masghul la yusyir. Orang yang selalu haji tina arafah nekaya pasain sangat-sangat bagus, sangat-sangat utama. Ben tina Asyura 10 Muharram nekah juga termasuk bulan Dzulhijjah. Untuk apa saya? Bener konvoy ya. Biasa mau suro sampai sate konvoy. Kaki kikir, kadigi bareng nang Malang kikir, nang Jember kikir. Wah selain berkikir, berarti bersesalahan ajarannya sampai sate mereka. Dalam ajarannya bersekelero. Kelompok lain kalau kikir pagar nusa, atau
apalah lo kikir mau kondo raja ada curah jami pagar nusa NU tapi lo kikir soalnya pak ajarannya tetap panggung santai zaman iman kikir kenaikan pangkat kikir anu kikir unsur kerja konvoy pak bentrok di bonek pun apa bukan kawan bentrok di bonek. Nah Asyura bendera nekang emol yakin karena merupakan hari yang terpilih banyak monumental maksudnya kejadian-kejadian yang dijadikan sebagai peringatan monumen itu terjadi di bulan Asyura, di hari Asyura. Bahkan kaum Syiah nekang sangat memuliakan Asyura karena di hari Asyura itu terbunuhnya Sayyidina Husain. Tapi keterlaluan Syiah itu kultus individu sampai seakan-akan nyempet Sayyidina Ali dan keluarganya. Syiah neka yang membuat Syiah menjadi sesak bertelok macam sesitung Syiah neka bertelok sesitung neka bener sedua sesat. Emang bulan Asyura kalau bulan kangis tertulah lo kakapi. Apa bedanya bi orang Kristen ngerayakin Natal sambil mahkota negara salib? Kan beda. Padahal menyakiti diri sendiri itu bukan ajarannya Tuhan. Kemudian selanjutnya wal asrul awal min Dzulhijjah, 10 awal dari Dzulhijjah. Eka fokus pasaen. Kabenya apa salah? Apa asalnya ibadah samar. Apa mantap. Apa? Eka banyak kalau ben pasah. Tak boleh merusak kata mengapa apa asal. Bisa anggap berhenti. Merusak bener banyak apa sah sehingga apa neka hawa nafsu lemes badan lemes akhirnya hati kuat dan neka menentu balik kedudukan ekostapos jalanan kakak nyari kakanan akasan nyari kakanan akasan nyari kakanan. Jadi akhirnya jadi kebulan kakanan. Epan sebagian ulama kisah. Jadi orang ini kamu cek penting akhirnya barang semasuk ke colong, maka nilainya pada barang sekeluar di buri. Maksudnya kan ada orang berpikir secara mendalam, secara filsafat. Orang mau jadi kebulan kakanan, kenapa? Nomor itu badan mau sehat. Mungkin banyak orang lempo atau mau penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Tak pernah lempo hati. Kena bener. Tak pernah kakanan. Kimia saya katakan. Malah nyaman. Bohong, tak nyaman. Trojek nyaman. Beri kimia malah nyaman. Akhirnya masalah kakak jadi racun. Secara lo sadar. Agar di kakanan. Mereka sudah zaman karena di dalam hati sumu kasihu apa asa sampean malah sehat. Jadi mau ngapa asa sehat salale kanjaran ki sehat dan mereka. Dan paling penting apa asa mereka ibadahna nyembena kalau Ta'ala. Ya mungkin apa asa sedajan agama di pasal mereka. Orang Hindu di pasal. Orang Islam di pasar, orang Kristen di pasar. Kamu orang Islam nyempen sebentar, ya Allah Taala. Kalau benar pasar sampai tinggal lagi ke kanan, tinggal lagi maksiat, tinggal lagi dosa, menjaga diri, menjaga hati untuk oleh ridho Gusti Allah ini sebenarnya berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya wal asrul awal minal Muharram, 10 awal dari bulan Muharram, wa Rajab wa Sya'ban. Dan Rajab serta Sya'ban, 10 awal. Eka boleh kelako sampean 10 awal mulai dari
Dzulhijjah, terus Muharram, Rajab, Sya'ban. Dan neka 10 Syawal maksudnya. Ini kan dalam bentuk-bentuk hari. Rasulul Ashuril Haram, saya bentuk bulan, saya bagus pas saya bulan neka. Baik pas saya sebulan suntuk. Kota bumele nang bulan-bulannya mau banyak pasah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Neka bulan Mulja. Bagus pas saya. Pon lagi mentadalil, modalil khusus. Kanjeng Nabi apa sebulan Sya'ban, apa sebulan Rajab. Pon aja minta. Dalil mengpasal bagus. Orang yang minta dalil khusus untuk mereka tak ada dia orang minta dalil. Kamu dalil apa jauh di Indonesia aja bagus. Kanjeng Nabi mau apa jauh di Mekah. Kan mana? Berarti orang belajar Indonesia bid'ah. Kalau belajar Mekah, tak pertanyaan konyol. Ya mari ngomong areh. Kanjeng Nabi apa asal mana? Kanjeng Nabi apa asal? Pasang ibadah. Beda orang apa sebulan Sya'ban, beda orang apa sebulan Rajab. Gini kalau cukup dalil walaupun benih hadis ini kan Imam Ghazali. Salah akin. Kalau ada yang jawab Kanjeng Nabi lautoman mengkhususkan apa sebulan Rajab. Ini hadisnya do'ef. Maka hadisnya do'ef. Mongbe dah hadis. Untuk tadi do'ef hadis ini cukup. Sing riwayatake situng bain. Lok tobit. Ini bisa atau hadis. Contoh, orang yang mengerti riwayatake Bukhari Muslim. Nika dhaif nang kula. Soalnya hadis nika mun kita belajar ilmu hadis, bade dhaif nika lakar dhaif hadis. Ya. Bade dhaif rawina. Di antara dhaif rawi agak sanad. Jadi mau orang Wahabi yang pahaman nak, saya rela ustaz-ustaz Wahabi sagu janggung di TV. Panjeritakin hadis Sahih Bukhari, doef neka hadisnya. Kenapa? Soalnya ustaz kira ni kalau ngaji. Oleh gimana hadis? Kenyataannya. Oh macam yang kata Imam Bukhari, saya baca, bisa makna lagi lo tentu persis, lo tentu sesuai. Soalnya bisa nafsir lagi TV. Nah kan, soalnya bisa nafsir lagi TV, lo tentu tepat penafsirannya. Menurut hukum baik lo tentu tepat. Dan kan, makanya Quran di hadis mau kita tafsir TV justru bisa nonton dak kesesatan. Anapa polana Quran di hadis neka terlalu muljo untuk tafsir TV ben bahasa 1400 tahun yang lalu. Situasi dan kondisinya belum tentu sama dengan apa yang terjadi di saat ini, sehingga membutuhkan sambungan dari para ulama. Para ulama mereka mungkin yang mencocokkan situasi dan kondisi dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Misalnya kesalahan yang banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz Wahabi itu ketika mereka mengharamkan rokok, mereka menggunakan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan engkau lemparkan dirimu dalam kehancuran, dalam kecelakaan, dalam kebinasaan. Ayat itu sepertinya cocok dengan rokok. Karena dianggap rokok itu berbahaya dan bisa mengakibatkan kehancuran. Tapi kalau diteliti dengan lebih dalam, ayat itu sebenarnya bukan ayat seperti itu. Ayat itu justru diturunkan Allah kepada orang yang menghentikan donasi untuk perang. Jadi benar pola mengakan sesuatu, benar pola melakukan sesuatu yang langsung menghancurkan, bukan. Tetapi Allah Ta'ala menurunkan ayat itu kepada orang-orang yang dipengaruhi oleh orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dalam kasusnya, untuk menghentikan dukungan kepada Nabi berperang kepada orang kafir.
Ya Allah Ta'ala wala tulku baidikum ila tahluka. Lalu dengan orang-orang Wahabi itu dijadikan dalil haramnya rokok. Itu enggak ada hubungannya itu kayak cocok-cocok akin. Kalau coba tengku mungkin tafsir kan katanya kan. Padahal sangat tidak cocok kalau itu dibuat untuk mengharamkan rokok. Kenapa? Karena bahaya rokok itu mauhum. Enggak jelas. Beda orang rokok langsung mendem. Enggak ada. Beda orang rokok langsung mati. Enggak ada. Malah banyak orang tua-tua rokok mulai umur 10 tahun sampai tua umur 70 bangun sehat. Banyak. Dan kalau memang rokok itu mau diharamkan karena potensi bahaya, bukan karena bahaya, maka mie goreng haram. Karena mie goreng mengandung pengawet yang jelas namanya natrium. Itu pengawet mayat. Mayat mengeberi natrium itu bisa rusak. Daging mengeberi natrium asal baru 2 hari bisa sebulan lo baru. Bakso banyak pengen natrium. Jadi nek kalau nekakan ngerosak da usus dalam akumulasi yang tepat. Jadi mau ekakan terus benare mie goreng, benare mie goreng, benare mie goreng. Din budine kolen penyakit emah. Kenapa? Pola sel-sel usus rusak. Masal emah ekole usus nek ngolah lo sampurna pada tidak. Akhirnya pankreas rusak. Jadi diabetes itu awalnya dari emah. Mangkan dasar di emah kontrol kanker. Malah lo jadi diabetes. Karena memang awal dari penyakit itu dari tabu. Gitu. Nah itu baik oleh kapten. Jelas. Kenapa? Karena makanannya berkimia. Tapi kenapa mie goreng kok tidak haram? Kok tidak diharamkan? Ciki-ciki nih, jajan-jajan saya mengandung pengawet, saya jual minimarket kok tidak diharamkan? Padahal bumbunya kimia semua. Mepah malah rokok yang diharamkan. Coba. Boleh jadi berpikirnya kalau ada apa? Ya apa mepah rokok sejak kebecin, sedangkan selain itu ya menda orang awam ya langsung percaya. Tapi kalau menurut pemahaman kula punten sana lo pate awam ini kula agak ngerti. Karena rokok itu ada manfaat yang sangat besar. Apa? Memelihara kecerdasan. Dan ini kan. Makanya dijadikan semacam program bahwasanya orang neka terus lo cerdas orang dunia neka, malah kena akal gempang. Dan neka. Akhirnya kena setir. Orangin rokok neka larang. Kayak Indonesia lo bisa larang. Indonesia. Soalnya kiainya rokok kabeh. Rokok kabeh, cukai pelarang, langsung rokok ilegal menurut. Nah neka. Oke malah tingwe linting dewe. Itu kan memang semacam pembodohan lah kepada kita. Kula ada bodoh neka penepolan gula rokok. Tapi lakar karena harus disampaikan juga kebenarannya itu. Memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau memang yang dijadikan dalil walatul kubaitu ila tahluka, jangan rokok. Tapi mie goreng, permen kimia itu harus diharamkan semua. Kita itu sekarang kan diracuni pelan-pelan. Sudah. Dan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin apa selalu berpengawet sampai kopi. Angkui kopi instan, angkui kopi ini beda pengawet. Dan ya kan. Sulit menghindar. Dokter TB ngaku. Orang Indonesia dan ya kan. Mau Pak Polo itu jelas kebanyakan gula kencing manis. Kenapa? Karena mulai dari kecil makanannya itu dijejali dengan kimia. Dan ya kan, makanya toman mie goreng Indonesia ini tolak dengan Korea, tolak dengan karena memang tingkat kimianya lebih tinggi.
Malai berten na banyak. Dan kan melapa bareng. Wah, macam-macam larat seselamat terus selamat lagi ya. Nanam padi tibi. Au juko. Nah, keng lapai bujato. Tahu tempe. Nek kebegi baru saya pengaweti mungkin. Walaupun melarat yang pengaweti mung tempe. Lo detik yang tempe. Yang menterolan juga umur dan kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ngerokok, mari pemasok apa keluar boleh kok. Dan kan, ya untuk orang sakit, apa nih temu baru-baru pakai rokok, ini kan sengaja nih kan. Ya mungkin neka embe tak haram bahasanya, mungkin orang darah tinggi kan. Duh, mungkin apa entar? Nah kan itu disesuaikan konteksnya. Dan neka, Bismillahirrahmanirrahim. Mung bulan, neka saya mau jam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sesitung ketibi setelah berurutan. Dan enggak. Wa amma fi syahri fal awalu syahri. Mau nang dalam satu bulan kima sepantas pasaen awalu syahri. Hari pertama dari awal bulan. Awal bulan, hari pertama bulan Dzulqa'dah, apa bulan selain apa bulan apa baik? Bulan Cinpedis. Tanggal itu ngebahasain mau ngalak dalam satu bulan. Wa ausatuhu ban tengah-tengah bulan nek pecah ayamul bait. Jadi ayamul bait ini kan telo purnama aja sampai 12, 16. Wa akhiruhu ban akhirat. Jadi mau ngapa saat nek sesuai dengan ibadahnya Islam, agama Islam sebelum pelolong dari Ramadan. Dan nek. Jadi lambat zaman Kanjeng Nabi nek lebih ada bahasa nek. Karena tepak agama Islam nekang kiloi wajib bagi Ramadan di Kanjeng Nabi surah bahasa telu hari dalam satu bulan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Dan nekang masane pelolong dalam satu bulan, jadi mau ngitung kan telok kali 12 kan dan nekang. Jadi mau telok kali 12 kan 36. Oke. Kalau 6 pai pelolong nang berarti sebulan penuh. Kalau bolong potong 6 mah. Beli kakak manon mah. Beli nang 10 na bulan Syawal 6 mah. Kalau bolong 6 kena. Nek mau situng kencar 10 kena 300 sekitar. Karena apasa 10 apasa 6 mare bulan Syawal nambah dari Ramadan pada apasa setahun. Kalau nentung yang bitong sekolah gabung di Ramadan 300 sebi, kan 36 mare, 300 sebi mereka bitong anak. Lamba sebelum wajib bagi Ramadan, ke awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Wa ayamul bait ban penapan areh terang. Wahia asal itu asyar tanggal 14, 14, 15. Wa ma fil usbu lamun nyari nang dalam seminggu sekalian nikah fa yaumul isnin wal khamis wal jumat. Mong sampean nyari nang mingguan sepantes pasae nikah Senin, Kamis, Jumat. Dan nikah fatakaffara dzunubal usbu ban bisa dadi kafarat. Dan nikah pas segelane bisa jadi kafarot dari dosa seminggu. Bisa mil Isnin wal Khamis wal Jumat kalaban pasah fatakaffaru dzunubul usbu maka dadi tebus panapat dosa seminggu bisa mil Isnin sebab pas dina Senin Kamis dan Jumat. Fa'il nikah jadi maf'ul. Wa takaffaru dunubu syahri. Ban tebus panapat dosa sebulan bil yaumil awal kalaban dina pertama minasyahri dari bulan. Wal yaumil awsat ban dina setengah wal yaumil akhir ban dina akhir nang bulan wal ayamil baik ban panas penapan dina seterang. Bismillahirrahmanirrahim.
Tetapi berarti maf'il maf'ul. Wa tughfaru dzunubus sunnah, dzunubus sana, ban etebus panapatusa setahun bisyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah kalaban pan sepenapan pasan ayam kadinto ban pan sepenapan bulan set ampon disebutake. Bismillahirrahmanirrahim. Neka Imam Ghazali ngajarake dak lebih sampean, cek sang bosang mengapasa. Menghidang ala setahunan ya dia, menghidang ala sebulanan ya dia, menghidang ala mingguan ya dia, dan neka. Ki mau ngala apa sedaud saya. Sedaud apa sesare aku kesare, apa sesare aku kesare. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah bahasa neka senyatana lo berat mong sampean biasa. Mong lo biasa pasti berat. Mong biasa keng minda ceueur. Tak keng minda, masalah ceueur kalau betok pagi pindah ada sebelum subuh. Lemalem asal ceueur asar pindah ada maghrib. Keng ini kan. Senyata nah mong pada jujur olati sejarahna orang ngakan lamba orang ini kan ngakan sehari sekalian sebelumnya jadi mau ada earning ke pagi toh zaman Kanjeng Nabi dukan deh pagi sore ada makan siang tuh letengku nang cerita nang Kanjeng Nabi tak mengadakan pagi bi siang bi sore asya dan kan masan zaman agak modern orang Eropa ini pak bayi ngakan siang pola nega cara untuk membina koneksi malah bisa bina koneksi istirahat makan siang makanya kalah kau boleh ini orang Eropa istirahat tedung siang ini orang Eropa ngawalin dan nega mon kita budaya orang Islam punten sobung tedung siang nega sobung zaman Kanjeng Nabi sobung tedung siang dan nega orang Eropa sampai semangkan yang Eropa ini tedung siang mong pagi ambo segeluh pakai itu jadi bener yang isoma istirahat sholat makan bener kenapa kita itu nggak ya kan ini orang Eropa nah, tapi lakukan sampai kol 5 nah, mong saya kan ten kol 2 boleh tapi lo ate tedung siang makan siang ada ini orang Eropa yang menggagas memang makanya kita itu ke barat-baratan sama kan asal kol sampai kol 4 coba itu ke barat-baratan itu dan enggak malah aku sampai kol 4 satu ahad prei satu ini kan hari besar orang Yahudi Ahad hari besar orang Nasrani. Iya malah kini Indonesia Sabtu prei, Ahad prei, Jumat masuk. Nah kan ironis di negara yang mayoritas Islam hari besarnya justru ikut Yahudi dan Nasrani. Dan ya kan. Jadi saking Ahad tetap penjen itu kan seperti biasa penanggalan saya merah kan Ahad. Tuh, itu sistem kita toleransi. Tapi ketika Sabtu nolok prei, apa dasarnya? Yang terwatanya dasar Sabtu prei itu apa? Gak ada alasan. Kalau Sabtu, kalau memang mau libur yang benar itu Jumat, karena ada Jumatan, harus libur itu seharusnya. Kotu prei. Kenapa? Karena Pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama. Seharusnya memberikan kebebasan itu memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk libur hari Jumat. Jadi mau sebenar mau Jumat orang Islam rei ini selalu Islam masuk laku. Deki mau Ahad orang Nasrani berai lentar ke gereja, orang Islam salah. Itu bagus sebenarnya seperti itu. Tapi berani enggak menerapkan seperti itu? Ya saking saya presiden berani nih. Cek yang dalam pakai kan bisa diatur, gitu.
Nah, hari libur tetapkan hari Jumat. Nanti untuk hari Ahad kasih dispensasi. Semua orang yang non Islam libur di hari Ahad. Gak usah kerja. Gitu. Tapi tadi orang Kristen nanti libur 2. Jumat prei, Ahad prei. Apa? Orang Islam cuma tok prei. Kan nyaman. Itu kan deal-dealnya begitu kalau memang kita punya kebijakan. Kan enak, orang Kristen pray 2 kali. Ya kan? Pray 2 kali. Orang Islam pray ning sehari. Sudah kamu diistimewakan itu. Tapi libur nasionalnya Jumat. Nah, bagus. Apa jangan ngapin. Mau selalu apa jangan terus mau apa jangan. Lo mau tepat Jumat kan. Lo pray kan. Mereka punya alasan lo apa aja. Kalau pray kok gini, tapi mau pray. Akhirnya ada Jumat lah. Beri kodo malah kodo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan seandainya saya jadi presiden itu seperti itu. Ngaturnya tuh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konsep sederhananya orang termasuk surga. Nika ibadah kau tuh lakonin bila baik. Jangan nunggu bareng-bareng. Karena maut tidak pernah menunggu seseorang. Penting bila bisa ibadah pun laku. Oh apa sah sempat apa sah. Oh lo bisa apa sah dikir bebenyak. Oh lo bisa dikir bojong bebenyak. Nah nika bila bisa ikhlas. Mung dikir gampang. Kalau makin di wudu bisa ikhlas. Pasang makin di wudu sah. Sewajib wudu nika cuma bejeng. Hukum najis nika cuma berlaku nang salat. Oke. Hukum najis nika berlaku nang salat. Mun kanan halal. Hukum halal. Dan nika. Lah surban nika secek tapi lo halal. Kakan. Ku bisa kakan mati saja macam lo halal kalau bahaya mengekakan dan nika. Kan kau tuh bisa membedakan. Hukum najis nika bedeneng salat. Lah mau ngatikir bak kudu secek enten. Cuma secek lebih bagus. Jadi makin yang sabar dulan hasbunallah ni'mal wakil hasbun kotor kabeh. Lan di wudu aman hasbunallah astagfirullah. Saya boleh nikir lo butuh secek. Mungkin orang mungkin ada yang di wudu sawirit apa nek bila. Lo bisa. Ben boleh orang mau gelem semak ke pangeran semak ke sampean. Olah ti orang serang kurang ngakak. Rata-rata mau 10 orang nih. Lo apa aja. Mbak makel pol alakum dan kadang lo coba PKK. Kecuali kafir sekali. Mengkafir sekali lo naruh hitop taklifiyah soalnya. Jadi orang yang mengkafir sekali, sajian banyak tuh sana, sajian banyak kelakuan coba, sajian soki. Kalau kafir sekali nih kan, lo naruh hukum pengiran, lo bener lo hukum pengiran, lo naruh hitop taklifiyah. Orang kafir mau masuk Islam lo wajib ngoto, kalau lo wajib bajeng kan. Dan ini kan. Tapi untuk orang Islam, mau sampai lakar ngaku Islam, ngaku apa kiranya Gusti Allah Taala, mau tero, cokopin odi dunia akhirat, odi dunia akhirat jaga, mau akhirat jaga, dunia bakal kejaga. Dan ini kan. Tadi mau sampai aja ke bajang, aja ke pasah, aja ke zikir, aja ke setaja ibadah baik sewajib tak bersesunat disampaikan dijaga, maka kelakuan dunia sampai dijaga ya Allah. Lo kira lapar, rezeki lah pasti datang. Walaupun lo tanpa soki ini kan urusan bakat. Soalnya definisi soki itu lo pada. Mong definisi agama saya kata soki ini kan soki ate. Bener soki dunia. Sampai mereka punya dunia nak mengoding ruwet.
Andi pese miliaran, binene selingkuh. Anang Yoko marga narkoba, umpamana. Macam-macam masalah sedatang. Ki percuma bagi banyak pese. Terbalik ke bagi pese lo ketiga tuan mau saya akan ada. Anak pada toro oca, bini soleha, tentrem, ini soki, dan eka. Mangkana mau sampean ngokor soki kalaban mobil, kalung emas, atau Roma raja kelero. Neka pada lagi bermate. Wong mate dinaki malah dadi kerosaken ibu repu nak foto sampai atokar. Mungkin apa betul? Nah, nego tuh kayaknya ongko. Tapi bener berarti mau sampean miskin nego pelak enten benegia. Cokine ate. Walaupun loan di obeng, di orang yang kocak miskin, mau sampean tentrem oding, pon cek sokin. Misalnya, beri sehat. Ini kalau cek sokin. Dah tompo pesena, dapat kegabangan, mau orang setru kang matang lo bisa apa-apa. Pakai magi ya pesena. Magi lopatan di pese, tapi mau tanyang sakapina. Keboro ke timur pada tanyang pada bisa kakas bisa kaburkan bisa lajongan. Nih kalau cek sokin. Cek magena andia pese. Saya akan pada nasihat kalau bereng sehari. Asa mau sesoking akan sepuluh bereng. Lo malah kadang sesoking akan yang dua bereng. Mau di penyakit. Mau sibuk kubur ke timur. Agar mau sekakanan kadang 3 juta, sekakanan 2 juta. Tapi sekakan di gengsi saya berdosa. Lagi nyamanan di kita neka. Tarik ke pasar nemu mie ayam, nemu bakso, nemu kudu jabe. Lebih nyaman ke sini, ke asli. Nah, cuma pola kadang malas seneka. Nah, apa sih istilahnya? Epatero, bisetan. Malah aku cak soki, malah aku cak mulja, malah aku cak done kemalan di wes mulai mobil mulai air makin tang dan kadang lo bener malah enmek. Pesannya cokok beli vario. Malah ya lebih tetangga malah enmek ngeredit. Akhirnya pentanggal situ pusing. Kena bentar. Logis banget. Semua kerut sampean dan kadang neke sebab bagian abang di kadang. Karena jalan jauh ke pak, cak jalan neting, mana kelar mulai vario, melo kelar ki mulai Astrea, Grand mana, sentingan bisa tompak, lo butuh yang tetangga, senting pada nyaman sesuai di kebutuhan, jangan nyaman. Tapi pola nama no seneka odi bijang bajeng ojang goreng, makai lo mampu jangan jo, makai lo anu jangan jo akhirnya kalah kele orang, enmek berapa keren enmek sudah, nah enmek berapa sudah, kalau bolo, coba kredit, Pak Bitong bajar kreditan nih, mau 3 tahun, lagi tak bajar sekat. Kena bener, udah jelas bunga nak. Walaupun mungkin terwahal lele singakin harga total yang ke harga pokok bisa halal. Tapi kan rogi, cak barang kalau bolo, beli sekat, saya jual pajun yang 2 bolo. Dan lo kayak kalahkan, asli nah begitu. Dan ya kan, makanya mau bisa melek entan, tidak pakai benen make, tidak pakai second, sepenting lo sapu sehingga tanggal situ, lo sana telepon dari ACC tapi FIF, oke, tambah telepon, cicilan Anda harus dibayar, ada yang lambat tanggal sekian,
Almarhum apa lambat dalam jerah nyekel polanya telepon itu. Kau sambungi cok angah. Nah kemudian mulai kontan kemudian. Sampai aku mulai motor, mobil lama saya ni anu kontan. Mulai kontan. Mulai saya nyekel. Kalau takut saya telepon itu. Dan nega. Sengok tenang ni sari tinggi kan. Asalnya dan nega merupakan mungkin ajaran Islam itu kan dineka. Karena kita sekarang itu dikuasai oleh ekonomi liberal, oleh ekonomi kapitalis, bunga berbunga sampai akhirnya perang saada itu beda. Ya akhirnya kita mengalami yang seperti sekarang, termasuk Indonesia, negara Indonesia nega tengah bunga otang lo kelar senyawa nah boleh otang pokok sampai akhirnya negara terpaksa efisiensi. Banyak anggaran lo bisa dicairkan, banyak program harus berhenti. Karena pemerintah sebelumnya neka sembrono amat. Kemampuan membayar hutang Indonesia itu kan hanya 3.000 triliun. Hutangnya Indonesia itu sekarang 7.000 triliun. Coba. Akhirnya PC Indonesia nih kesobungi penyorotan. Kayak korupsi di sana sini. Lo orang yang mengibarkan bendera One Piece. Bendera One Piece walaupun menurut orang hukum kan itu lah lo atas. Itu makar kalau menurut itu karena menghina lambang negara itu. Masa bendera merah putih yang diperjuangkan para pejuang dulu dengan darah dan nyawa disandingkan dengan bendera bajak laut. Itu kan penghinaan kepada lambang negara. Tapi mungkin karena stres warga negara Indonesia dan itu muncul bukan karena niat jahat, bukan karena ingin menghina lambang negara, hanya melampiaskan kekesalan di dalam hatinya, maka bisa dimaklumi Nabi menurutku. Karena memang negara ini mengkhianati kepada rakyat. Bukan negaranya tapi pengelola negara ini mengkhianati kepada rakyat. Dan dengan cara berhutang sembarangan lalu dikorupsi sampai ratusan triliun, ribuan triliun kan yang dikorupsi. Saya harus sakit hati. Menjar pajak. Jangan aja menjar pajak. Korupsi di golongan gayus. Menjar neka sampai tambang, sampai neka tanah borok. Korupsi. Neka korupsi pokoknya korupsi. Jak saking lo korupsi Indonesia neka kuat. Sumber daya alam, nikel kita punya, bahan baterai, litium kita punya, tambang emas ada, tambang perak, tambang sampai rare apa namanya itu equipment. Jadi ada logam yang langka. Ini kemana dengan Indonesia? Tapi kemana semua itu? Hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan dikorupsi oleh orang-orang itu. Itulah yang membuat Indonesia kemudian semakin melemah. Dan ya pemerintahan sekarang bisa diharapkan karena banyak membongkar korupsi-korupsi yang dulu tidak pernah dibongkar begitu. Tapi untuk bisa bangkit belum tentu karena kita masih mengobati luka yang sudah ada. Dan masih memulihkan luka. Oke, semoga pada bisa ngakan sepereng telo kali. Amin. Pada oleh rezeki sehat, sehalal, auditan, terem ibadah sakkan sekali tak bisa, sebagai taufik hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.